Musirawas, mantap, maju mandiri bermartabat. Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irungi bongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu muslimat Musirawas, untune miji timun, tapi timun tua tuh bosok. Saya mau tanya, yang suka bohong itu cowok apa cewek? Anak tuh. Yang suka bohong suami apa istri? Oke, saya catat suami. Jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Pak tolong catat ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju akan saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Bener apa salah Bu? Itu cowok selalu salah di mana cewek. Makanya supaya suamimu tidak menikah lagi, tak lanjutkan lagu. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Hiasilah wajahmu dengan make upmu, tapi hiasilah akhlakmu dengan sopan dan santunmu. Insya Allah wanita surga. Amin. Akan ketua muslimat Musirawas masuk surga pertama kali. Amin. Akan habis sholat duhur. Sholat model. Ngomong-ngomong masuk surga habis sholat duhur. Amin. Apa ada yang lain ya?
dunia. Santri tuh kan, ilmunya dijual, agamanya dijual untuk dunianya. Begitu santri miskin, orang bilang apa? Tuh kan, gue bilang apa? Gak usah mikir omongan orang, oh orang lain ngomong gak pernah mikir. Betul? Ini baru saya selawatan, baru saya nyanyi poligami kok soalnya jadi atos. Mesti operatornya wego gitu. Nggak harus dikembalikan seperti awal tadi. Pas saya nyanyi nggak usah kamu takut ditambah ilmu goblok. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudnya cewek diragati oke diuntal kancaan ini. Ciu, vodka ya vodka, katanya I love you kok meninggalkan luka. Aku mau selawatan kalau soalnya gak usah durane. Apa kembali, bukan soal ngaji aku ngesol. Kalau makan ngaji ini nguyuh cewek soal. Nguyuh orang cewek. Alasan ini tutup. Tutup di tiang listrik. Kesetrum ireng kaya ini. Panitia siap-siap, udah imbangnya saya mau selawatan. Mau selawatan? Minta lagu apa? Kelayung-layung? Mau ambil? Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung. Nangis awan bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpahi arang-arang. Panitia siap? Mana orangnya? Oh, karena nggak ada orangnya nggak jadi. Ini mohon pasukannya mohon. Bapak Ibu, Pak Mulyana orang baik. Saya berwasiat satu, tolong jangan dikubur sebelum mati. Mana panitianya bro? Tadi minta. Ya. Anak Hadro mana Anak Hadro? Nanti saya masuk surga yang awal Hadro, amin. Nanti saya besok di surga kelon sama bidadari, anak-anak Hadroan. Ya keselamatan wong Jawa. Saudara kita sedaya jalan estrian
menungso tumpahane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatu semuanya dia untuk kami ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukan ing lagu buati orang nolawake turun dewi rono kancane tanpa bantahan pemeloso turun dewi rono kancane tanpa bantahan pemeloso ayo diangkat salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah biuru kiki ambiang biuru kiki siram ambi siram tentang tonggo podo santan yen nangis kaya wong nembang tonggo podo santan yen nangis kaya wong nembang salamullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah pesan ini yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa mulia sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah supaya sing kubur boten tangisan apa niki syaratnya bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai oh dadi amin gitu temat malaikat minggat ulangi ya bareng-bareng ya yang nomak ya cepat ya rok jadi apa iya itu kata mau beri bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai kamu jangan begitu sama aku baru cangkemmu sudah kiai cangkemmu dengan amin gue rampung ulang lagi ya susu ya berat ya kompak ya rok jadi apa iya amin saya besok masuk juga ngajak
di sini? Nah, besok saya kemarin ditanya, terus apakah DPR masuk surga? Masuk surga. Termasuk yang korupsi? Iya. Artinya begitu DPR korupsi masuk surga, Kiai Musirawas protes sama malaikat. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Musirawas yang sabar. DPR itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Jadi namanya kunjungan kerja ya gak lama-lama, yuk balik maning. DPR ini mulai ngomong biar ini tancuk. Ulang ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawat. Muslimatan. Salatullah, salamullah Saudara Nabi Muhammad, tugas kita yang kedua jadi muta'aliman. Maka hari ini saya minta terutama ibu-ibu muslimah, Bu, ingatlah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya kemudian ada bahasa yang mengatakan kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang generasi, hanya mendidik satu orang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang ibu, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Artinya apa? Kualitas sebuah generasi tergantung dari seorang ibu. Nah kebetulan bupatimu ibu. Sehingga kemudian apa? Tanggung jawab sebagai seorang ibu banyak untuk melahirkan generasi soleh, generasi yang tidak wirawiri ketika pengajian berlangsung pakai batik. Kita yang boleh didamin mangan sayur pun. Generasi seperti apa yang kamu jadikan tergantung bagaimana seorang ibu menjadikan generasi itu. Saya sering mengatakan, coba Anda lihat podcastnya Mas Deddy Corbuzier yang bareng saya, soal surga terletak di bawah kaki ibu. Al-jannatu tata'abda min ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, untuk ibu bupati dan ibu-ibu yang lain, coba Anda jawab. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Bung itu jawab. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu?
Yang sini teriak, anak! Egois amat Anda sebagai seorang ibu. Dalam ini bisa dilihat dari dua kacamata. Kacamata pertama, kacamata seorang anak. Kacamata kedua, kacamata ibu. Kalau dilihat sebagai dalilnya anak, artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Ini masih lumrah. Tapi tolong sebagai ibu, lihatlah hadis ini sebagai dalilnya seorang ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya banyak kelakuan ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka pesan saya satu, jangan jadikan muslimah sebagai alasan menelantarkan anak-anakmu. Banyak orang tua ibu-ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Contoh, merasa kaya, anak ditentukan kepada pembantu, apa-apa pembantu, makan pembantu, minum pembantu, didikan anak pembantu. Sehingga apa? Kelakuan anak tidak seperti seorang ibu, tapi seperti seorang pembantu. Itu beda rumah kupingmu. Setuju Bapak-bapak? Anak 3 bulan harusnya mendapatkan ASI, sudah diganti susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam, arisan, goresan. Tidak ke pembantu mboknya senam. Ayo ibu senam disini satu. Orang pantes yun. Bola senam ini pakaiannya kalau itu saya ke Pak Nyuwun Sewu SMS. Apa isinya menu sepide. Kan aku jadi mau lihat. Bu Bupati, yang senam ibu-ibu muslimat, instrukturnya ngundang cowok. Kan goblok. Buaya nih. Senam anaknya tidak ke pembantu lagi. Kemana Bu? Arisan. Kelompok apa? BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Betul? Ada juga di Jakarta BPJS, barisan para janda sosialita. Kalau Gus Miftah tahu, karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda seksi. Ini masalah. Makanya kealiman seorang Imam Syafi'i itu berangkat dari kesolehan ibunya. Ketika ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Ketika mengaji kepada Imam Malik, kalau buka kitab, mohon maaf Pak, Imam Malik itu kalau baca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kok kamu kalau baca kitab yang kiri kamu buka, kamu baca, kenapa yang kanan ditutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf Yai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Ini bocah kok pinter banget, rahasianya apa? Ternyata Bapak Ibu, kecerdasan Imam Syafi'i berangkat dari 2 hal yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i. Tolong ibu muslimat, katanya IPPNU calon ibu, rumah mandu. 2 hal ini kamu lakukan, insya Allah anakmu baik. Amin. Kan muslimat, katanya, Eva saya, di IPPNU, semoga besok IPPNU punya suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Cocokin matamu. Santet makan. Jumpai. Waktu mau ini jumpai. Sejomblo-jomblonya kamu satu akan segera berakhir. Amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Wis tuwa jomblo bang, eman-eman bonus sunat.
Gus Miftah negara lagi, oh no. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya sering mengatakan apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ini kalau saya santai, pulang istri saya pada tidur ngiler, langsung aku lagi ember, pakai campur. Aku nyanyi terjadi orang nutul orang penak terasa penak sing ditutul dana-dana maksudnya diri apa karena di malam ibu ketemu suaminya ngomong sama suaminya kayak aku siap dana-dana terus sedikit bujurnya jalur dicuekin hati-hati bu, di luar sana persaingan semakin ketat. Perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Pagi suaminya belum minta kopi, kopi ini. Orang jalur teh, teh ini. Orang jalur sarapan, salami. Sekarang orang jalur susu, susu kok susu. Imam Syafi'i mendapatkan ASI selama 2 tahun sesuai dengan perintah Al-Quran. Wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoha. Nyusoni anak itu 2 tahun. Orang kaya apa? 3 bulan dikasih susu kaleng, susu sapi. Bila begitu gede ngaji Yayasan Mulyana, kurung ada Allahu Akbar. Jawabannya apa? Embol. Mergo anake sapi. Makanya kamu nggak boleh nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Anaknya sapi, Pak, itu sudah tidak mau minum susunya sapi, malah mau kayak anakmu. Alasannya macam-macam. Susunya wis ra metu Gus, ngerangkai. Setelah nyambut gawe, halah alasannya ditukuhi tak kandhani. Setelah gantian karo bapakne. Oh, temen. Ya sabar Mul. Saya dulu ingat betul usia anak saya bayi itu. Saya nggak kuat beli susu. Ya sudah. Pokoknya saya bilang sama istri saya, cukuplah susumu untuk anakmu. Aku gampang. Beliau pernah aja. Aku gampang gaduh. Cocok. Makanya kalau Pak Mariono habis nikah kok agak gemuk itu lumrah. Karena susunya cocok. Yang saya curiga Banser belum menikah kok sudah gemuk, lah itu bahaya. Biasanya susunya gonta ganti. Oh, tolong ya 2 tahun. Jangan kurang. Itu Al-Quran. Yang kedua apa? Ketika Imam Syafi'i bayi, setiap kali mau menyusui Syafi'i dimulai dengan mengambil air wudhu. Jadi sebelum nyusui anak wudhu dulu. Jangan baru kandang nimpal serintel wedhus, anaknya nangis, langsung disaut nyok. Itulah anak iso ngomong mesti bengok buluk susu rumah bu sentil. Utuh digendong karo selawati. Salatu ya Rasulullah, gendong anak lagune ya Allah. Nyok kita nonton ondel-ondel.
si kucing kar bapakmu meninggal. Selamat. Yo sholat dari dangdut dari sapa? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasanak bismillah wa bilhadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak itu membeli bunga saya si putri. Kemudian yang kedua apa? Pendidikan terbaik adalah uswah, keteladanan. Didiklah anakmu dengan contoh dari perilakumu, bukan hanya dengan nasihatmu. Soalnya santri kata bapak ibu itu nasihati anak karena saya nonton poster waton muning dobo sepater. Cara kami iso ngajar ora iso. Itu bisa manakib, bisa tahlil, bisa berjanjian, tibaan, sholawatan, bukan karena belajar, bukan karena baca, tapi karena rajin ikut bapak ibu saya. Bapak di masjid tahlilan, saya ikut dari kecil. Akhirnya lama-lama hafal dengan tahlilan. Ibu saya berjanjian, Alhamdulillahumma ghabrul karim bi'ardin sadin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ibu saya berjanjian, aku ngrungokke apa? Karena keteladanan. Lalu betul pasai-pasai banget Gus, muslimat musiramas, orang usah pasai-pasai, sholawat itu ditampi. Umpamanya jenengan tiang musirawas perjanjian. Allahumma ghabrul karim bi'arbin sadin min sholati wa taslim. Kamu cangkem Jawa ya Pak? Yang pertama, abadadiul imla bismillahil aliyah Allah mustadirron faidal barakati ala ma ana lahu wa aulad ya Allah. Sing maca ibu-ibu muslimat ngapetati mulim lan bismillahil aliyah Allah mustadirron faidal barakati ala ma ana lahu wa aulad. Alasannya apa? Rame ganggu khususnya orang tua, betul? Ada salah. Kalau orang tua berpikir rame dan anak ganggu khususnya orang tua, anak juga mikir khususnya orang tua ganggu ramenya anak. Anak rame itu lumrah, Pak. Caci ini di masjid pelayan, it's okay. Bapakku sholat, aku nabu beduk. Akhirnya bapak emosi, punya beduk dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu masuk sarungnya bapak, saya tidak ketemu. Itu tuh. Ditato beduk. Itu tato apa nak? Beduk Pak. Kenapa kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NO Pak. Oh ya. Itu tato beduk. Ya pukulnya mana bawahnya Pak. Saya nyambung nih ketemu ya. Ketemu cilik kok. Pendidikan terbaik adalah
dengan contoh dan perilakumu, bukan dengan nasihatmu. Dan jangan sampai anak menjadi korban ambisi orang tua. Anak harus jadi ini, orang tua yang ngajar. Anak udah ngomong, so polisi, tentara, pegawai negeri. Seolah-olah kalau jadi santri nggak bisa jadi apa-apa, Pak. Dan yang lebih stres lagi apa? Ketika anak keluar dari pondok, dia nganggur, nggak dapat pekerjaan, ibu mulai cerewet. Kue ini cilik tak gede, goblok tak pinter. Kok begitu rampung mondok, kue nganggur? Kapan kamu balas budi sama ibumu? Kalau saya jadi anaknya tak jawab, kenapa dia balas budi sama saya? Kok saya dulu tidak minta dilahirkan? Kok dengan dia gawe karo bapak, aku yang rasanya kepenak. Ngincin gue orang. Yang bikin stres ibu. Jangan sampai kamu bebani anakmu keluar dari pondok karena belum punya pekerjaan, akhirnya dia sungkan. Apa yang terjadi? Akhir-akhirnya raba kagel mondok. Kenapa? Karena ibu. Kenapa Anda minta balas budi sama anak? Itu orang tua apa yang terlihat? Orang tua itu gak usah minta-minta sama anak, tapi anak tahu diri dengan orang tua. Saya sering lihat, saya kan sering memberikan nasihat pernikahan kepada para artis. Akta nikah saya, jadi produser saya, reality saya, nasihati pernikahan. Saya bilang, rezeki anak itu sudah diatur sama Allah. Apa dulu bupati pernah terbayang ketika kecil jadi bupati? Enggak, Allah yang kasih. Saya dulu mondok saja. Apa kemudian terbayang akan seperti hari ini? Enggak. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Ibu-ibu muslimat, Anda kenapa gabung di muslimat? Dalam rangka tirakat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau toh tidak ibunya, pasti anak cucunya. Amin. Orang mau wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae durung mesti. Orang mau wong entuk pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae durung mesti entuk pangkat. Orang mau wong sugih tanpa kerja, wong sing bendina kerja durung mesti sugih. Orang kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae durung mesti dadi kiai. Kuwi dudu kiai wedhus. Oh macam-macam nggak aja. Sudah pasrah sama Allah. Maka coba ingat, terakhir sudah jam 12:30. Aku mau ke bandara di Bengkulu. Kenapa? Anda orang urunan cerewet. Jadi itu kewajibane wong tuane sekolahke mondoke anak, kewajibane wong guru niku mulang, kewajibane anak belajar. Sesuk gedene dadi apa urusane Gusti Allah. Rampung. Begitu anak mondok doakan dengan doa terbaik. Doa seorang ibu salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah kepada anak-anaknya. Ada seorang anak nakal di kota Mekah. Ketika tamu datang, sungguhannya tidak, tapi ibu keren. Begitu dia marah, yang keluar dari mulutnya adalah doa. Idhab ja'alallahu imaman lil haramain. Pergilah kamu, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Anda tahu umur 25 tahun menjadi imam yang paling masyhur saat ini di Mekah. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Wiji aneh yo nakal. Jangan sampai yang keluar dari mulut itu makian. Bocah kok nakal persis kayak bapak nih. Sing salah milih bapak nih orang anaknya tapi awak. Orang salah awakmu yo tapi salah bojone Mulyana. Apa milih bojo kayak Mulyana? Semoga Pak Mulyana panjang umur. Sedunia mati Mulyana hidup sendiri. Mulyana, I love you full Mulyana.
Generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, berangkat dari ibu-ibu yang luar biasa. Amin Allahumma. Ngapunten jam 11 saya harus ke bandara karena bandaranya di Bengkulu. Harus 3 jam, nanti sore saya harus ada acara di Jakarta. Saling mendoakan, mudah-mudahan doa kita dijaga oleh Allah. Musirawas dijaga oleh Allah. Dijaga bupatinya, dijaga rakyatnya. Amin. Selamat bupatinya, selamat rakyatnya. Amin. Bahagia bupatinya, bahagia warganya. Amin Allahumma. Salawatan bareng-bareng hasbi rabbi jalallah. Dungo rampung. Saya sudah ngaji 3 jam ya. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la selalu saya lantunkan. Ini selawat munajat. Hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku, sebagai pemberi solusiku, sebagai jalan keluarku, satu-satunya tempat mengadu, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat memohon. Hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini selawat komplit, selawat munajat. Bendinten kula waca. Alhamdulillah qabul hajat. Amin. Hasbi rabbi sama Allah. Semua hajatnya dikabul oleh Allah. Semua cita-citanya dikabul oleh Allah. Semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi min ahli ilmi wa ahli Quran min ahli dzikri wa riyadh